Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia yang dicintai oleh Allah. Pada season kali ini kita akan mulai pembelajaran dengan suasana yang sangat baru dan tentunya suasana yang agak asing. Karena kan kita tahu bersama bahwasanya adanya pandemi COVID-19 memberikan atau menciptakan dampak yang sangat luas, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh belahan di dunia, baik di bidang politik, ekonomi, bahkan yang lebih parah lagi adalah di bidang ekonomi. Masyarakat merasakan betapa sulitnya mencari kehidupan dikarenakan harus berada di rumah, jangan berinteraksi, menjaga jarak, tetap pakai masker. Itu adalah anjuran pemerintah bagaimana agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar pada diri kita dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari pandemi itu. Amin ya Allah. Anak-anakku yang berbahagia, kalian memulai kelas 12 ini dengan mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kali ini akan dibawakan oleh saya, sudah ada di sana, yaitu Bapak Saiful Rahman. Selama ini mengajar kelas 12. Dan untuk kalian yang baru mati kelas 12 ini, kita akan memulai pembelajaran yaitu dengan surat Ali Imran ayat 190-191. Di sana ada mengalami kesalahan nih. Perhatikan ini harusnya 91 ya, maaf ya. Dan 159. Anak-anakku yang berbahagia, ayat ini menjadikan ayat yang sangat istimewa. Itu sangat istimewa bagi Rasulullah. Dikarenakan apabila mendengarkan ayat ini, Rasulullah itu meneteskan air mata yang begitu banyak, menangis tersungguh-sungguh dikarenakan Rasulullah merasa berat, dan Rasulullah merasakan betapa kecilnya dirinya meskipun adalah seorang Rasul. Berbeda dengan kita yang bukan siapa-siapa, orang biasa, akan tapi tidak merasakan apapun. Itu dikarenakan Rasul itu fatona, Rasul itu cerdas. Meskipun umi, tetapi pikirannya jalan. Kita mudah-mudahan bisa menteladani beliau ya. Dan dengan kapasitasnya Rasulullah itu sangat luar biasa, memiliki kecerdasan dan budi pekerti yang diberikan oleh dunia. Ini Rasul. Sehingga apabila gambarkan, maka Rasul itu adalah seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Ini demikian kata Aisyah. Bagaimana akhlak Rasul? Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Aku isi Al-Quran atau kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran itu adalah Rasul. Makanya apabila kita mau meneladani beliau, niscaya kita itu adalah sebagai orang yang baik. Bahkan ada sebuah lagu karya Taufik Syair itu memberikan syair, rindu kami padamu ya Rasul, rindu kami padamu ya Rasul, karena benar-benar Rasulullah itu adalah orang-orang yang istimewa, yang sangat-sangat istimewa, sehingga pengaruhnya bagi dunia, bagi perkembangan peradaban manusia itu positif dan sangat luar biasa. Itu sudah diakui dunia di dalam punya 100 tokoh yang berpengaruh bagi dunia. Kalangan Galvez, orang Prancis, itu orang Muslim, akan tapi objektivitas keilmuan mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang pertama yang memiliki pengaruh bagi dunia. Anak-anakku yang berbahagia, dalam ayat ini Rasul Allah itu menjelaskan bagaimana penciptaan yang Allah ketengahkan melalui firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardh, inna fi khalqis, inna sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh ikhtilafil laili wan nahar, dan di dalam peredaran malam dan siang, la ayati ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, yaitu ulil albab. Siapa mereka yang berpikir? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka itulah yang senantiasa mengingat Allah, berpikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk berbaring ataupun terlentang, berdiri berbaring ataupun melentang. Mereka selalu mengingat ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwasanya setelah mereka memikirkan ciptaan Allah, itu berpandangan bahwasanya tidak adalah Allah menciptakan semua ini sia-sia. Apakah dalam tubuh kita, apakah di alam raya,
atau di jagat alam semesta ini luar biasa. Apalagi jagat alam semesta ini hanya pakar-pakar ilmu alam yang mampu menembus ke sana. Pada zaman dahulu, zaman Yunani kuno, itu sudah ada yang memikirkan ke arah sana. Galileo, Immanuel Kant, Copernicus, Ptolemeus, dan sebagainya dengan teori-teori penciptaan alam semesta. Mereka mengajukan beberapa teori alam ini diciptakan. Kalau Allah sudah mengisyaratkan adanya penciptaan alam dan adanya peredaran alam semesta ini, itu supaya manusia itu mau berpikir pada Allah. Di dalam materi ini nanti kalian akan diharuskan pertama adalah membaca Al-Quran surah Ali Imran tersebut, kemudian kalian mencoba untuk memahami isinya, menjelaskan, dan juga kalian diberi tugas untuk memberikan tajwidnya, hukum bacaannya. Tentunya kalian sudah bisa mengenal berbagai macam hukum tajwid. Ada hukum mad, gunah, iklab, idhom, idhar, iklab, ya kan, gunah, dan seterusnya. Di sana di dalam ilmu Al-Quran ada hukum-hukum yang menjelaskan hukum bacaannya dan bagaimana pengucapannya. Itu nanti kalian akan diberi tugas membaca ayat tersebut supaya benar-benar sesuai dengan lafadznya, ya. Selanjutnya adalah kalian nanti akan kami dengarkan. Ini ayatnya, ya. Perhatikan ayatnya, kalian pun di dalam buku kalian ada, atau kalian di rumah juga bisa sambil membuka Al-Quran, mencocokkan dan meresapi, menghayati, juga mengartikan satu kata per kata seperti yang ada di dalam tayangan video ini. Perhatikan tayangannya, bacaannya luar biasa, lafadznya luar biasa, lagunya luar biasa. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ini artinya kalian bisa perhatikan, sesungguhnya, sungguh itu berarti di dalam ilmu bahasa Arab itu pastian, ya, taukid yang sangat kuat adanya. Allah menciptakan, benar-benar Allah menciptakan. Ini dalam hukum bahasa Arab itu, sungguh itu adalah nun taukid. Oleh karena itu ini benar-benar terjadi penciptaan langit dan bumi. Apakah kita sampai sejauh
memikirkan ke sana, tentu kita hanya bisa memandang bintang-bintang. Tentu kita hanya bisa mengenal nama-nama planet. Akan tetapi orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yang bekerja di bumi dan antariksa, misalnya di Bosca sana, di Jawa Barat, itu bisa merasakan bagaimana kebesaran Allah itu di dalam penciptaan alam semesta di atas sana itu luar biasa. Dan mereka lah orang-orang yang benar-benar bisa merasakan, sedangkan kita hanya kunjungan wisata, dan itu pun sudah lumayan tinimbang kita tidak sama sekali. Akan tetapi mudah-mudahan dari sinilah kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Allah firmankan ini. Hikmah apa yang dapat kita petik? Berarti kan hikmahnya adalah mudah-mudahan kita itu bisa menjadi lebih menambah iman dan tentunya menambah takwa kita kepada Allah, karena kita merasa semakin kecil di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah selalu menangis apabila mendengarkan ayat ini dibacakan. Selanjutnya seperti yang tadi saya sebutkan, itulah beberapa hukum-hukum tajwid ya, lafadznya, artinya, kata per kata ya. Dan ini bisa untuk dipelajari kalian sehingga kalian bisa mendapatkan satu makna kata di dalam kata per kata, dan itu bisa dicamkan, bisa disimpan di dalam memori kalian untuk memperkaya hasanah penguasaan bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran. Misalnya inna, kalau sudah tentu ingat itu artinya sesungguhnya. Fi berarti di dalam, kolak itu berarti penciptaan, as-samawat itu adalah langit, wa itu kan, ardi itu adalah bumi, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian pun bisa menambah wawasan bahasa Arab di dalam pemasaran Al-Quran. Selanjutnya kita simak, yaitu tentang asbabul nusul dari ayat tersebut. Asbabul nusul itu silakan kalian bisa baca sendiri ya, di dalam buku ada, atau di dalam internet kalian bisa mencarinya. Disitulah inilah beberapa materi dari pengajaran Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191 di atas. Ini beberapa teori ya, dari kerja dari aktivitas siswa yang disarankan. Kalian bisa mencarinya sendiri nanti ya di internet atau dari sumber-sumber yang lain yang sudah ada ya. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita kali ini yang sangat singkat bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, meskipun terbatas, meskipun sedikit, akan tetapi mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Akhirnya saya akhiri ya pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian nanti bisa melanjutkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klik mau terima Nah, suara minum itu malah suku. Allah dipotongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang berbahagia yang dicintai oleh Allah. Pada season kali ini kita akan mulai pembelajaran dengan suasana yang sangat baru dan tentunya suasana yang agak asing. Karena kan kita tahu kita bersama bahwasanya adanya pandemi COVID-19 memberikan atau menciptakan dampak yang sangat luas, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh belahan di dunia, baik di bidang politik, ekonomi, bahkan yang lebih di bidang ekonomi. Masyarakat merasakan betapa sulitnya cari kehidupan yang mereka harus berada di rumah dengan berinteraksi menjaga jarak. Sebab apa rasakan? Itu adalah anjuran pemerintah bagaimana agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar pada diri kita, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari itu. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kalian mulai kelas 2 di sini dengan materi pendidikan agama Islam dan hidup bersih yang kali ini akan dibawakan oleh saya dari sana, yaitu Bapak Saiful Rahman. Selama ini mengajar kelas 12 dan dengan menghormati kelas 12 ini kita akan memulai pembelajaran yaitu dengan surat Ali-Imran ayat 90-91. Di sana ada mengalami kesalahan, perhatikan ini ayat 91 ya, maaf ya, dan 159. Mengerti yang berbahagia, ayat ini menjadikan ayat tersebut istimewa, itu sangat istimewa bagi Rasulullah. Dikatakan Nabi telah meninggalkan ayat ini, Rasulullah itu meneteskan air mata yang begitu banyak. Namun tersungguh-sungguh dikarenakan Rasulullah merasa berat, dan Rasulullah merasakan betapa kecilnya dirinya meskipun adalah seorang Rasul. Berbeda dengan kita yang bukan manusia, orang biasa, tapi tidak merasakan apapun. Itu dikarenakan Rasul itu faham, Rasulullah meskipun uli tetapi pikirannya jalan. Kita mudah-mudahan bisa mempelajari beliau ya, dan Rasulullah memiliki kejelasan dan budi pekerti yang diakui oleh dunia. Ini Rasul, sehingga Allah gambarkan bahwa Rasulullah adalah seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Ini demikian kata Aisyah. Bagaimana anak Rasul? Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Isi Al-Quran apa? Kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran. Makanya apabila kita mau melihat dan beliau, niscaya kita itu adalah sebuah orang yang baik. Kan ada sebuah lagu Arya tapi syair memberikan syair rindukanmu padamu ya Rasul, rindukanmu kamu ya Rasul, karena benar-benar Rasulullah itu adalah orang yang istimewa, yang sangat istimewa, sehingga pengaruhnya bagi dunia, bagi perkembangan peradaban manusia itu positif dan sangat luar biasa. Itu sudah diakui dunia dalam punya 100 tokoh yang benar bagi dunia, kalangan Al-Hajj, orang Prancis itu orang Muslim, akan tapi aktivitas keilmuan mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang pertama yang memiliki pengaruh pada dunia. Anak-anakku yang berbahagia, dalam ayat ini Rasul Allah itu menjelaskan bagaimana penciptaan yang Allah pertengahan melalui firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardh, inna fi khalqis, inna sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh, ikhtilafil laili wan nahar, dan di dalam peredaran malam dan siang, la ayati ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, yaitu ulil albab. Siapa mereka yang berpikir? Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka itulah yang senantiasa ingat Allah, berpikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk berbaring ataupun terlentang, diri berbaring ataupun terlentang, ini selalu mengingat ciptaan Allah.
Rabbana ma khalaqa hadza batila. Bahwasanya setelah mereka melakukan ciptaan Allah itu berpandangan bahwasanya tidak adalah Allah semua ini sia-sia. Apakah dalam tubuh kita, apakah di alam raya, atau di jagat alam semesta. Ini luar biasa. Apalagi jagat alam semesta ini hanya pakar-pakar ilmu alam yang mampu menembus ke sana. Pada zaman dahulu, zaman Yunani kuno, itu sudah ada yang memikirkan ke arah sana. Galileo, Newton, Copernicus, Ptolemaios dan sebagainya dengan teori-teori penciptaan alam semesta. Mereka mengajukan beberapa teori alam ini diciptakan. Kalau Allah sudah mengisyaratkan adanya penciptaan alam dan adanya peredaran alam semesta ini, itu supaya manusia itu berpikir pada Allah. Di dalam materi ini nanti kalian akan diharuskan pertama adalah membaca Al-Quran surah Al-Imran tersebut, kemudian kalian mencoba untuk memahami isinya, menjelaskan, dan juga kalian diberi tugas untuk memberikan tajwidnya, bacaannya. Tentunya kalian sudah bisa mengenal berbagai macam hukum tajwid. Ada hukumat, gunah, iqlab, idgham, idhar, iqlab, gunah dan seterusnya. Di sana di dalam ilmu Al-Quran ada hukum-hukum yang menjelaskan hukum bacaannya dan bagaimana pengucapannya. Itu nanti kalian akan diberi tugas membaca ayat tersebut supaya benar-benar sesuai dengan waktu. Selanjutnya adalah kalian nanti akan kami dengarkan. Ini ayatnya, ya. Perhatikan ayatnya, kalian pun di dalam buku kalian ada, atau kalian di rumah juga bisa sambil membuka Al-Quran, mencocokkan dan meresapi, menghayati, juga mengartikan satu kata per kata seperti yang ada di dalam tayangan video ini. Tayangannya bacaannya luar biasa, lafadznya luar biasa, lagunya luar biasa. Yang sangat kuat adanya Allah menciptakan, benar-benar Allah menciptakan. Ini dalam hukum bahasa Arab, sungguh itu adalah
bekerja di bumi dan antariksa, di Puncak sana di Jawa Barat, itu bisa merasakan bagaimana kebesaran Allah itu di dalam penciptaan alam semesta di atas sana itu luar biasa. Dan mereka orang-orang yang benar-benar bisa merasakan, sedangkan kita hanya kunjungan wisata, dan itu pun sudah lumayan tinimbang kita tidak sama sekali. Tapi mudah-mudahan dari sinilah kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Allah firmankan. Hikmah apa yang harus kita petik? Perhatikan, hikmahnya adalah mudah-mudahan kita itu bisa menambah iman dan menambah takwa kepada Allah, karena kita merasa semakin kecil di hadapan Allah, sebagaimana Rasulullah selalu menangis apabila mendengarkan ayat ini dibacakan. Selanjutnya, seperti yang tadi saya sebutkan, itulah beberapa hukum-hukum tajwid yang sahabatnya artinya kata per kata, ya, dan ini bisa dipelajari kalian sehingga kalian bisa mendapatkan satu makna kata di dalam kata per kata, dan itu bisa dicamkan, bisa disimpan di dalam memori kalian untuk memperkaya hasanah penguasaan bahasa Arab. Misalnya inna, kalau bisa tentu ingat itu artinya sesungguhnya, fi berarti tidaklah, olah itu berarti penciptaan, as-samawat itu adalah langit, wa ardi itu adalah bumi, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian pun bisa menambah wawasan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita simak, yaitu asbabun nuzul dari asbabun nuzul itu silakan kalian bisa baca sendiri, ya, di dalam keluarga atau di dalam internet kalian bisa mencari. Disitulah